بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh hari ini kita dimudahkan untuk datang ke masjid ini melaksanakan salat subuh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan sedikit kesabaran bagi kita untuk duduk sejenak membahas tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan lanjutkan tentang Kitab Tauhid berkaitan tentang bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab wala adab. Siapa saja yang bisa merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa saja yang bisa merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بسم الله. Beliau penulis Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan bab siapa saja yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam, panutan, dan beliau tidak pernah melakukan kesyirikan dan bukan termasuk kaum musyrikin. Ibrahim seorang imam, panutan, yang mana beliau tidak pernah melakukan kesyirikan dan tidak termasuk ke dalam orang-orang musyrik. Wa qawlihi ta'ala walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl, Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam, panutan yang senantiasa bersih dari segala macam noda kesyirikan, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan untuk ayat setelahnya. Ayat setelahnya Allah sebutkan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Untuk mengikuti agamanya Ibrahim, yaitu agama yang bersih dari segala macam noda-noda kesyirikan. Agama yang di dalamnya benar-benar memurnikan ibadah hanya untuk Allah.
itulah agama setiap nabi dan rasul, dan itulah agama Islam. Sehingga dari zaman rasul pertama yang diutus, yang ia dakwahkan adalah agama yang seperti ini, yaitu agama Islam. Dari Nabi Nuh, rasul pertama, kemudian Hud yang datang setelahnya, lalu Nabi Saleh, kemudian turun nabi-nabi yang banyak, ada Syuaib, ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan, juga ada Nabi Ibrahim setelahnya. Baru nabi-nabi dari keturunan Bani Ismail dan Bani Ishaq, yang kemudian Yakub dan keturunannya yang disebut sebagai Bani Israel. Ini perjalanan manusia yang Allah jadikan semuanya mengikuti agama yang murni dari kesyirikan ini. Kenapa yang disebutkan adalah Nabi Ibrahim yang diikuti, padahal nabi-nabi sebelumnya juga mengajarkan hal yang sama? Ini dikarenakan pujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim setelah melewati ujian yang sangat berat dari umatnya. Nabi Nuh, betul, dia mendakwakan tauhid, dia mendakwahkan Islam. Hanya saja Nabi Nuh alaihi salam menyegerakan doanya yang paling mustajab di dunia. Qala rabbi ansurni 'ala al-qaum, qala rabbi inna qaumi kadzdzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'min. Ketika kaumnya mendustakan Nabi Nuh setelah berdakwah selama 950 tahun, maka Nabi Nuh pun berdoa, ya Allah, binasakan kaum ini. Maka dibinasakan. Begitu juga Nabi Hud, kaumnya dibinasakan. Juga Nabi Saleh. Nabi Ibrahim tidak. Beliau bersabar. Beliau yang menghancurkan patung dengan tangannya sendiri. Beliau yang dibakar, yang benar-benar ketawakalannya ini mencapai tingkatan yang paling tinggi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pujian kepada Nabi Ibrahim yang sangat bersabar hingga dibakar oleh kaumnya. Setelah dibakar pun dia mengatakan, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Kalau kalian tidak mau menerima hidayah yang aku sampaikan kepada kalian, ya sudah, aku pindah ke negeri yang lain. Itu Ibrahim alaihissalam. Maka Allah berikan kepadanya predikat pujian yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, dikarenakan kesabaran yang ia miliki di dalam menjalani seluruh ujian dari Allah. Yang Allah sebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nabi Ibrahim, an qad saddaqtar ru'ya, engkau telah lulus di dalam melewati ujian-ujianmu. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah berikan bagi Nabi Ibrahim pujian yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Sehingga kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanif." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama Hanif. Hanif itu artinya yang bersih, suci dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Itu namanya Hanif. Sehingga agama seluruh nabi yang bersih dari noda kesyirikan ini disebut Hanifiyah. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan juga Allah berfirman, orang-orang yang tidak sekali-kali pun mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka ini mendapatkan pujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa balasannya? Sebutkan dalam hadis Husain bin Abdurrahman. Dia mengatakan, suatu saat aku bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'i, murid dari Abdullah bin Abbas, murid dari Anas bin Malik, seorang sahabat yang seorang tabi'i yang sangat berpegang dengan sunnah. Namun ketika terjadi gejolak di zaman Abdul Malik bin Marwan,
ada fitnah namanya fitnatul qurra. Ada seorang yang bernama Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Ia melakukan pemberontakan terhadap Al-Hajjaj dan juga Abdul Malik bin Marwan yang membuat mereka diperangi hingga akhirnya ditawan. Di antara yang ditahan adalah Sa'id bin Jubair dan akhirnya dia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan atau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Intinya Sa'id bin Jubair mengatakan, yang pada saat itu dihadiri oleh Husain bin Abdurrahman. Kata Sa'id, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-bariha? Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Bintang jatuh yang disebut meteor dalam ilmu fisika. Lalu kata Husain bin Abdurrahman, ana walakin lam akun fis salah. Aku semalam melihat bintang jatuh tersebut, tapi aku tidak sedang sholat malam. Apa maksudnya? Ini luar biasa. Para sahabat, para tabi'in, mereka orang yang paling pandai menyembunyikan amalannya. Dan mereka orang-orang yang selalu berlindung kepada Allah jangan sampai memamerkan amalannya. Ketika ada hajat, dia harus menjelaskan bahwasanya dia terbangun di malam hari. Dan sepertinya kalau dia mengatakan aku yang melihatnya semalam, orang-orang nanti akan mulai berpikiran, oh berarti orang ini sholat malamnya hebat nih. Maka dia pun mengatakan, tapi aku semalam tidak sedang sholat. Qala fa walakinni ludightu. Dia mengatakan, aku tersengat hewan yang membuatku tidak bisa tidur. Lalu kata Sa'id bin Jubair, "Famada sana'ta?" Lalu apa yang kau lakukan? Qala irtaqaitu. Kata Husain bin Abdurrahman, aku pun membaca ruqyah. Artinya meruqyah tanganku, badanku sendiri yang terkena sengatan hewan tersebut. Ini para tabi'in, mereka menyembunyikan amalannya seperti itu. Juga sahabat, bahkan disebutkan dalam biografi Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam al-Ataki rahimahullah, disebutkan al-Imam al-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Syu'bah ini orang yang sangat luar biasa ibadahnya, tapi beliau juga lebih hebat dari ibadahnya adalah cara ia menyembunyikan ibadah yang ia lakukan. Suatu malam ia sholat dari awal malam, tidak ada yang mengetahuinya, bahkan istrinya. Hingga ketika menjelang subuh, ia berpura-pura tidur, kemudian bangun, berpura-pura bangun, menampakkan seakan-akan dia baru bangun, agar orang tidak mengetahui bahwasanya dia sepanjang malam menghabiskan waktu untuk sholat tahajud. Bahkan keluarga, istrinya, tidak ada yang mengetahuinya. Sampai seperti itu dahulu para salaf, para ulama kita di dalam menyembunyikan amalannya. Makanya sangat miris kalau kita melihat di zaman sekarang, apalagi momen-momen yang membutuhkan tenaga, ibadah yang membutuhkan harta. Kita udah capek mengeluarkan semuanya, namun sebagian orang menggugurkan pahalanya dengan memamerkan ibadah yang mereka lakukan. Tiba-tiba di depan Ka'bah, ya tolong fotoin. Padahal dia nggak berdoa. Allah nasta'an. Tapi tetap kita tidak boleh menghukumi niat seseorang. Kita hanya melihat secara zahir saja. Selama di dalam melakukan umrah atau haji, dia memenuhi syarat-syaratnya, menjalankan rukun-rukunnya, juga wajib-wajibnya, dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka hukum hajinya atau umrahnya adalah sah. Adapun urusan makbul atau tidak makbul, umrah hajinya ini diterima atau tidak, maka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hukum dunia dibangun di atas sah atau tidak sah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
tidaklah dikatakan sah suatu hukum kecuali seluruh syarat-syaratnya telah terpenuhi dan tidak ada penghalang-penghalang atau pembatal-pembatal pada amalan tersebut. Ini secara lahiriah kita menghukumi. Kemudian kata Husain ibn Abdurrahman, aku pun di malam hari meruqyah badanku yang tersengat hewan tersebut. Lalu kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut, artinya meruqyah ini. Lalu kata ia, qala hadithun haddatsanahu Sya'bi, ia mengatakan sebuah hadis yang diceritakan kepada kami oleh Asy-Sya'bi, nama aslinya Amir bin Syarahil, an Buraidah bin Husayb, dari seorang sahabat Nabi Buraidah bin Husayb, dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min ain aw humah, tidak boleh seorang meruqyah kecuali dikarenakan ain, penyakit ain, karena hasad, dan juga yang kedua karena tersengat hewan, karena tersengat hewan. Lalu kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami', sungguh indah apa yang hadis yang kau sebutkan, dan seorang yang mengamalkannya pun bagus karena memang ia melandasi perbuatannya di atas dalil. Walakin haddatsana Abdullah bin Abbas, namun kami diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat yang pernah hidup di muka bumi ini, dan juga rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat, aku pun melihat seorang nabi, pengikutnya cuma 3 sampai 9. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Ada juga nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat juga seorang nabi tidak ada satupun pengikutnya. Perhatikan di sini. Nabi dan Rasul itu di dalam berdakwah, mereka mengikuti manhaj, metode langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak akan ada kekeliruan pada metode dakwah mereka. Sedikitnya pengikut atau banyaknya pengikut bukanlah menjadi patokan keberhasilan dakwah seorang nabi atau seorang rasul. Yang menjadi kesuksesan dakwah nabi atau rasul tersebut adalah ketika dia bisa menyampaikan apa yang diamanahkan untuknya. Karena nabi atau rasul sendiri mereka diuji oleh Allah. Mereka diutus kepada manusia, diuji pada diri nabi tersebut. Dan manusia yang diutus kepada mereka nabi, mereka diuji dengan nabi tersebut. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kata Allah di dalam surat Al-Furqan, kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Dengannya kami mengetahui siapa yang bersabar di antara kalian. Maka Nabi SAW diuji pada dirinya dengan diutus kepada umat ini, sehingga disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam Ashabus Sunan, juga di dalam hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Ishaq bin Yasar dalam sirahnya. Nanti juga kita bahas pada tahun ke-10 Hijriah ketika Hajjatul Wada', Nabi SAW di hadapan 100.000 kaum muslimin pada saat itu. Beliau berkhutbah di Arafah sangat panjang. Setelah selesai berkhutbah, beliau mengatakan, hal ballaghtu, wahai umatku, apakah aku sudah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku?
Maka para sahabat pun semuanya mengatakan, betul wahai Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan seluruh yang diwahyukan kepadamu. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma fashhad, dengan mengisyaratkan jari telunjuknya, ya Allah, persaksikanlah orang-orang ini bahwasanya aku telah menyampaikan risalahmu. Maka Allah turunkan firman-Nya pada saat itu, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, Allah turunkan surat Al-Maidah ayat ketiga bagian tengah sebelah kanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah kusempurnakan Islam sebagai agama kalian, untuk menjadi agama kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka setelah ayat ini turun, walaupun bukan ayat paling terakhir, tapi tidak ada lagi hukum-hukum setelahnya yang turun. Yang ada di dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, ayat terakhir yang turun adalah firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Persiapkanlah diri kalian, takutlah kalian akan suatu hari kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kalian sudah dikembalikan kepada Allah, nanti di hari kiamat kalian pun akan dibalas sesuai apa yang kalian amalkan di dunia ini. Tidak akan dikurangi sama sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji Rasulnya dan juga untuk menguji umat Rasul tersebut. Sehingga indikator kesuksesan dakwah para nabi bukanlah pada jumlah pengikut atau followers, tapi pada sejauh mana Rasul ini atau Nabi ini menyampaikan amanah yang Allah bebankan kepadanya. Dan penyampaian amanah ini, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, yang sangat jelas Allah rinci di dalam surat Asy-Syu'ara tentang manhaj para Nabi di dalam berdakwah, metode dan prinsip para Nabi di dalam berdakwah. Apa prinsipnya? Qul la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Katakan kepada mereka, wahai Nuh. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut dan Syu'aib. Katakan, qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak pernah meminta kepada kalian imbalan dengan dakwahku ini. Aku tidak mengharapkan upah dari kalian. Balasan yang aku harapkan hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini. Ketika Nabi ini menjadikan hal ini sebagai prinsip dakwahnya, berarti dia tidak ada keuntungan duniawiyah dari umatnya. Artinya dia tidak memiliki tendensi duniawiyah dari umatnya, sehingga umatnya mau mengikuti dakwahnya atau tidak mengikuti, tak ada masalah baginya. Berbeda kalau seorang yang tujuan dakwahnya mencari keuntungan dari audiensnya, maka dia harus menyeting, dia harus mengatur konten dakwahnya agar tidak membuat audiensnya ini lari. Dia harus mempersiapkan materi dakwahnya agar tidak menyinggung orang lain. Oh, jangan bahas bid'ah. Di sini banyak bid'ah yang dilakukan. Jangan bahas syirik. Di sini hobi syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika seorang memiliki tendensi duniawiyah, maka dia akan susah untuk menyampaikan sesuai amanah risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seorang diundang oleh bank konvensional. Satu pasti yang disebutkan oleh bank tersebut, jangan singgung riba. Karena kalau singgung riba,
udah ente nggak akan diundang lagi, atau langsung di-cut pada saat itu. Allahul musta'an. Walaupun mungkin dari sisi dakwah jangka panjang, bisa saja ketika dia berjumpa pertama dia tidak langsung bahas riba, dia bahas tentang tauhid, dia bahas tentang salat, dia bahas tentang keindahan syariat Islam, dia sampaikan hal tersebut. Tapi Islam ini adalah agama yang menyeluruh. Tidak boleh kita hanya mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Dan kalau kita melihat saudara kita keliru pada satu hal, maka kita harus menasihati ia pada hal tersebut. Artinya setiap orang terkadang ketika kita berdakwah kepadanya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang harus diprioritaskan. Misalnya kita lihat seorang pemabuk, tapi dia baru masuk Islam, dia mabuk-mabukan. Makanya seperti ini kita tanamkan terlebih dahulu kepadanya tauhid. Apa tujuan syariat Islam? Apa tujuan manusia diciptakan? Dan ketika dia sudah mengenal indahnya tauhid, secara otomatis dia akan meninggalkan seluruh yang diharamkan. Makanya para sahabat, kalau kita perhatikan dakwah Nabi SAW dan perjalanan turunnya Al-Quran, awal-awal turunnya Al-Quran menjelaskan dan menggambarkan tentang tauhid agar tauhid ini mantap di dalam hati kaum muslimin. Dibahas tentang qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Ini ayat-ayat Makkiyah namanya, yang turun sebelum hijrah. Tidak ada ayat-ayat bahkan perintah tentang sholat baru nanti tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Puasa baru diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Zakat setelahnya. Haji di tahun ke-9 atau 8, dan tahun ke-9 yang berhaji memimpin kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa bisa demikian? Karena Allah yang menurunkan syariatnya, dia juga yang menciptakan manusia, mengetahui metode apa yang paling baik di dalam mengarahkan manusia untuk tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajarkan dan memantapkan tauhid di dalam hati mereka. Setelah mereka mengagungkan Allah, maka mereka secara otomatis akan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga tidak memungkiri untuk berdakwah secara strategi. Walaupun dia berhadapan dengan lembaga ribawi misalnya, dia tidak langsung menyikat, oh kalian nih riba semua neraka kekal. Ini gak mungkin seorang muslim seperti itu membuat lari orang yang ia dakwain. Tapi masing-masing ada porsi yang harus diberikan. Tapi tentunya harus ada tujuan yang diprioritaskan. Betul, kita bisa memulai dakwah dengan parenting misalnya, dengan pembahasan tentang keluarga, pembahasan tentang keremajaan, tapi semuanya mengarah kepada tauhid. Mengarah kepada tauhid, mengarah kepada mengajarkan mereka sholat. Mungkin kita mulai dengan sirah nabawiyah, tapi semua akan bermuara pada tauhid, mengajarkan tentang sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam dan rukun iman. Nah, bukan tujuan kita mengajarkan kepada mereka, menanamkan untuk ikut di majelis ini, lalu besok ayo kita rame-rame kudeta. Oh, itu enggak. Itu enggak akan kita lakukan. Kita tidak memiliki tendensi dari sisi duniawiyah. Biarkanlah mereka yang merebut dunia ini, karena dunia ini milik Allah. Allah berikan kepada umat ini di awal-awalnya sebagai hadiah. Rasulullah SAW tidak pernah berdakwah itu untuk mengejar pemimpin, menjadi pemimpin. Bahkan sudah ditawarkan, yang kita sebutkan di dalam sirah nabawiyah, sudah ditawarkan oleh petinggi-petinggi Quraisy. Mereka datang kepada Abu Talib lalu mengatakan, kalau seandainya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dengan dakwanya yang ia inginkan untuk menjadi pemimpin, niscaya kami jadikan ia pemimpin kami. Lalu kata Rasulullah, demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini. Karena bukan dunia tujuannya. Kerajaan atau kekuasaan kaum muslimin ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini Allah sebutkan di dalam surat An-Nur. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah sudah janjikan kepada kalian, wahai orang-orang beriman, kalau kalian beribadah kepada Allah, kalian mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Allah jamin Ia akan menjadikan kalian khalifah, menjadikan kalian pemimpin terhadap seluruh umat. Tapi syaratnya tadi apa? Beribadah hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Berarti itu adalah hadiah dari Allah kalau kita menjalankan syaratnya. Seperti misalnya, kalau engkau pergi membawa ini ke sana, engkau akan mendapatkan hadiah. Maka kalau dia berhasil membawa ke sana, dia berhak untuk mendapatkan hadiahnya. Seperti itu. Maka kalau kita ingin kepemimpinan dan kejayaan kaum muslimin berada di tangan kaum muslimin, maka hendaknya kita meninggalkan seluruh kesyirikan dan kita ajarkan kepada kaum muslimin tentang tauhid. Setelahnya, maka biarkan Allah yang membuat kita menjalani proses untuk mendapatkan kepemimpinan. Tapi tentunya Allah menjadikan ada sebab akibat. Apa sebab akibatnya? Ketika seorang sudah benar-benar mantap tauhid di dalam hatinya, maka al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan tidak suka mati, ini pun akan ikut tercabut dari dalam hati. Sehingga kalau di hadapannya ada jihad, dia nggak akan pernah takut. Karena jihad itu kan jalan tol untuk langsung masuk surga. Sementara hidup ini berat, penat, capek. Ada jalan tol untuk langsung masuk surga. Orang yang mantap tauhidnya, bismillah, mereka tidak akan ragu. Sehingga tidak akan ada seorang muslim yang sejati itu penakut. Gak akan ada. Lewat di tempat gelap, tiba-tiba ada kain putih yang terbang. Wah, larinya lebih kencang daripada sprinter olimpiade. Ini baru kain doang, atau pintu tiba-tiba bergerak. Wah, itu siapa tadi yang tutup ya? Mulai, wah, merinding nih bulu kuduknya. Baru seperti itu udah takut. Ini karena lemahnya tauhid. Lemahnya tauhid. Adapun seorang yang tauhidnya mantap, mau ada jin yang menampakkan diri di hadapannya, cekek-cekek dia. Dia gak akan takut. Maka jadi ketika mantap tauhid di dalam hati, maka tidak ada lagi rasa takut kepada selain Allah. Bayangkan seperti Abdullah bin Rawaha, seperti Khalid bin Walid, seperti Ja'far bin Abi Talib, seperti Zaid bin Haritha. Mereka datang jumlahnya cuma 5.000 menghadapi perwakilan Romawi di Ghassasina, di Busra. Jumlahnya 100.000 disebutkan sebagian ahli sejarah. 5.000 lawan 100.000, mereka nggak takut. Kata Abdullah bin Rawaha, gimana mungkin kita mau pulang? Gimana mungkin kita mau lari? Ini di hadapan kita yang selama ini kita cita-citakan ada, yaitu mati syahid. Subhanallah. Lah ini kita jumlahnya lebih banyak, kalah dengan jumlah orang yang sedikit. Kaum muslimin di negeri ini mayoritas. Kita kalah dengan 9 cacing. Allahul musta'an. Tahu nggak kenapa kita kalah dengan 9 cacing ini? Mereka itu kaya karena kaum muslimin. Gimana bisa? Kalau kita perhatikan orang-orang kaya ini ternyata kembalinya semua pada kekuatan perbankan, akses permodalan. Padahal aset bank ini dari mana? Dari rakyat kita, dari yang mayoritas kaum muslimin. Kita menyimpan dana kita di bank, mereka memiliki dana ini dan menginvestasikannya dalam skala makro. Sebagian kaum muslimin, mereka ingin beli bibit untuk sawahnya, mereka beli bibit untuk kebunnya atau bibit untuk ternaknya. Mereka minjam ke bank, kita yang menabung dikasih
faidah dikasih bunga sangat kecil, itu pun riba. Kalau kaum muslimin yang meminjam, bunganya berat, dan itu juga riba. Karena sesama kaum muslimin pelit kalau minjemin ke orang-orang yang lemah. Tapi kalau minjemin ke bank, mereka bangga. Itu tuh kita nggak nabung di bank, kita nggak nyimpan, bukan, kita minjemin ke bank. Karena beda antara akad titipan dengan akad pinjam meminjam. Kalau akad titipan dia nggak boleh pakai. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bukan karena kesalahan orang tadi, maka tidak ada jaminan untuk dikembalikan. Itu amanah. Tapi kalau utang piutang, kita pinjamin ke dia, apapun yang terjadi, pokoknya dia harus balikin. Ada jaminan keuangan, ada jaminan modal di situ. Nah, kita lebih bangga minjemin ke bank daripada minjamin ke kaum muslimin yang membutuhkan. Seperti itulah realita kita. Akhirnya jutaan kaum muslimin ini menyimpan, satu orang punya saldo di rekening 10 juta saja dari 100 juta penduduk, atau taruhlah 10 juta kali 10 juta misalnya, luar biasa. Mereka bisa bangun peradaban yang luar biasa, yang negara ini hanya dikuasai oleh 9 cacing. Kita hanya menonton. Kita nggak bisa main di skala makro. Kenapa? Kita nggak punya modal. Mereka kenapa bisa main di skala makro? Karena mereka punya modal. Pertanyaannya, modalnya dari siapa? Dari kaum muslimin. Karena kita sudah ada namanya al-wahan. Kita tuh masing-masing cinta dunia dan nggak mau mati. Maka kita berusaha menyimpan dana kita di bank untuk investasi nanti 34 tahun, 40 tahun lagi. Karena belum tentu besok kita masih hidup. Bayangkan kalau seandainya dana-dana kaum muslimin ada sampai teman di bagian keuangan, dia sedang mengolah dana customernya cash 3 triliun. Cash 3 triliun ini bisa bangun berapa puluh kilometer Pak jalan tol nih. 3 triliun cash. Ini disimpan di bank semua. Bayangkan kalau 3 triliun ini ditebarkan, dicari unit-unit usaha yang menengah atau kecil tapi amanah dan juga benar, sehat pengelolaannya. Ini luar biasa, kaum muslimin bisa sangat maju. Di antara kekuatan Indonesia yang tidak tergerus oleh inflasi internasional adalah kekuatan ekonomi mikro. Mau ribut dolar seperti apapun, tetap pasar-pasar tradisional jalan, gak ada masalah dengan Indonesia. Mereka tetap makan. Makanya ini salah satu strategi sejak zaman Pak SBY. Beliau mengeluarkan kebijakan BLT. Ini siapa yang membaca tentang ekonomi, ternyata BLT ini memiliki kekuatan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang walaupun dipandang miring, disunat dan seterusnya, tapi tetap itu bisa menjaga stabilitas ekonomi. Intinya, ketika hati ini benar-benar sudah dipenuhi oleh tauhid, cinta dunia sudah keluar darinya. Hidup egois, hanya ingin memikirkan diri sendiri pun keluar dari hatinya. Sehingga terjadilah zaman keemasan di zaman Rasulullah SAW, zamannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampai ketika zamannya Umar ibn Abdul Aziz. Pada pemerintahan khilafahnya cuma 2 tahun 5 bulan, disebutkan Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala, ada seorang datang membawa zakatnya sangat banyak, dia keliling, tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat. Hanya dalam 2 tahun 5 bulan, qad aghna an-nasa Umar bin Abdul Aziz telah mencukupi kaum muslimin pada saat itu. Ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga hati pemimpinnya dan juga rakyatnya dipenuhi dengan tauhid. Mantap, mereka tidak egois memikirkan diri sendiri. Fa'ala kulli hal. Kemudian kata Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, aku melihat suatu umat, ada nabi yang pengikutnya 3-9, ada yang cuma 2, ada yang cuma 1, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Ini menunjukkan indikator kesuksesan dakwah itu bukan pada
jumlah pengikut atau followers, tapi sejauh mana seorang manusia ini menyampaikan sesuai apa yang Allah amanahkan untuknya. Kemudian kata Nabi SAW, "Tsumma rufi'a liya sawadun 'azim." Kemudian diperlihatkan kepadaku jumlah yang sangat banyak. Aku pun menyangka itu umatku. Lalu dikatakan kepadaku, "Hadza Musa wa qaum." Ini adalah Musa dan pengikutnya. "Walakin unzur ila al-ufuq." Ini bukan umatmu, tapi lihatlah ke cakrawala. Ternyata jumlahnya berlipat-lipat ganda dari kaumnya Nabi Musa. Lalu dikatakan kepada Nabi kita, ini adalah kaummu wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. Dan dari kaummu ini, dari umatmu ini ada 70.000 yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasulullah pun masuk ke dalam rumahnya, hanya menyebutkan 70.000. Akhirnya sahabat-sahabat yang mendengarkannya, ini siapa nih 70.000 nih? Semalaman mereka nggak tidur. Ada yang mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya 70.000 ini mereka yang bersahabat langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di zaman Nabi. Sebagian mengatakan kayaknya enggak deh. Fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang terlahir sudah dalam keadaan muslim, artinya ayahnya, orang tuanya muslim, dia terlahir dalam keadaan muslim dan mereka tidak pernah melakukan kesyirikan. Karena kalau sahabat Nabi, mereka kan dulu pernah melewati masa jahiliyah. Sepertinya mereka ini yang lahir sudah dalam keadaan muslim. Mereka pun menyebutkan hal-hal yang lain. Lalu Nabi SAW keluar kepada mereka dan mereka menceritakan diskusi yang terjadi sesama mereka. Lalu kata Rasulullah, menyebutkan siapa orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasulullah, mereka memiliki 4 kriteria. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat mereka, alhamdulillah, Rasulullah menyebutkan sifat, menyebutkan karakter, bukan menyebutkan nama. Kalau yang disebutkan nama-nama 70.000 ini, maka pupus sudah harapan kita. Tapi ketika Rasulullah menyebutkan sifat, perbuatan dan karakter, maka kita masih bisa berusaha untuk mengikuti, mencontoh karakter dan sifat tersebut. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari 70.000. Yang pertama, udah syuruk nih, kita jelaskan sekarang atau tahun depan? Pas nih, penasaran nih. Kita jelasin. Baik, kita ringkas dalam 5 menit insya Allah, nggak usah panjang-panjang. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak meminta diruqyah. Kita jelasin nggak minta diruqyahnya ini? Jelasin lagi, kita minta 5 menit, berarti 10 menit. Apa maksud mereka tidak meminta diruqyah? Perhatikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra. Kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat. Sebagaimana juga Allah turunkan madu sebagai obat. Berarti obat yang Allah turunkan ada yang sifatnya kauni, ada yang sifatnya syar'i. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah cairan yang bermanfaat bagi manusia dan menjadi sebab kesembuhan, pengobatan bagi manusia. Itu Allah sebutkan. Berarti Allah anjurkan kita untuk menggunakan obat. Di antaranya madu. Juga Allah sebutkan tentang Al-Quran itu obat. Berarti obat itu ada 2 jenis. Ada yang syar'i, ada yang kauni. Kauni artinya yang ada di alam semesta ini. Seperti misalnya al-habbatu sauda. Seperti misalnya qustul hind atau madu. Madu asli. Madu yang tidak membuat piring pecah. Iya. Kemudian yang kedua adalah
dawaun syar'i, obat yang syar'i, yaitu obat seperti membaca Al-Fatihah, meruqyah diri sendiri dari sihir, dari jin, atau seperti yang terjadi pada Husain bin Abdurrahman ini, yaitu ia sedang tersengat hewan dan ia membacakan ayat Al-Quran. Ini ruqyah yang disyariatkan. Ketika dia membacakannya, dia boleh dengan ludah, setelah membaca dia meludahi sedikit lalu dia oleskan. Ini sah, ini boleh. Atau dia meletakkan tangannya di situ, boleh. Tapi nggak usah digaya-gayain. Wah, tiba-tiba panas Pak. Anda pakai balsam tadi jadi panas. Baik. Jadi yang menjadi sebab kesembuhan itu adalah ayat Al-Qur'annya, bukan peruqyahnya. Tapi ayat Al-Quran ini bisa menyembuhkan kan akan kembali pada keyakinan orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah. Ini kembali kepada keyakinan akan kesembuhan pada orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah. Sebagaimana dalam hadits qudsi dalam Sahih Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku akan membalas hambaku sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita baca sendiri, berarti kita tidak bergantung kepada orang lain, sehingga tidak membuat tawakal kita ini lemah. Kita benar-benar bertawakal kepada Allah dengan ayat Al-Quran ini. Sebabnya ayat Al-Quran ini. Tapi sayangnya kita tuh tahu maksiat yang kita lakukan yang tidak diketahui orang lain. Bejatnya kita seperti apa tuh kita tahu. Jadi ana bacain sendiri, ini beneran nih. Kayaknya ana terlalu jauh untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Dosa kita tuh kita tahu, orang lain nggak tahu dosa kita. Kita lebih mengetahui tentang diri kita. Apalagi, waduh, ana baru Iqra 3. Ini kalau ana baca nih salah-salah malah tambah parah nanti penyakitnya. Iya. Adapun kalau kita meminta orang lain yang meruqyah, apalagi dari ruqyah, tim ruqyah center atau apalah namanya, yang dia track recordnya masya Allah, datang aja jinnya langsung lari. Pas dia datang dia bacain, kita tuh yakin dengan sebab dia ini kayaknya dia orang suci, Allah langsung menerima doanya. Allah langsung menerima bacaan Al-Qur'annya. Padahal kita kan nggak tahu dosa orang ini antara dia dengan Allah kalau tidak ada yang melihatnya. Hanya karena keyakinan kita hadir pada saat orang ini kita anggap suci. Orang ini kita anggap sepertinya layak untuk meruqyah. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah, dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa, seorang ini kalau seandainya keyakinannya ketika diruqyah oleh orang lain sama dengan dia meruqyah diri sendiri, keyakinannya sama, maka dia akan mendapatkan hasil yang sama. Karena sebab kesembuhan itu bukan peruqyahnya tapi pada ayat Al-Qur'annya. Begitu juga sebagian orang ketika dia datang ke depan Ka'bah di Multazam, dia berdoa, itu tuh luar biasa. Keyakinannya sangat-sangat mantap keyakinannya. Dan benar Allah kabulkan doanya. Ini ada salah satu teman, dia udah menikah 9 tahun belum dianugerahi anak. Coba bayi tabung 2 kali, nggak tanggung-tanggung di Singapura. Harganya nggak usah ditanya. Semuanya gagal. Sampai akhirnya udah pasrah dia dan istrinya, udah deh, ayo kita umrah yuk. Di depan Ka'bah dia cerita, ya Allah tuh Ustaz, kayaknya udah nggak ada batas antara ana dengan Allah. Semuanya ana luapkan. Kenapa? Karena sebab-sebab materi udah nggak ada yang bisa membantu. Artinya udah pasrah. Maka dia pun mengangkat kedua tangannya dan hatinya ini benar-benar direct kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Ibn Al-Qayyim, orang seperti ini dia mau berdoa di depan Ka'bah, di rumahnya, dimanapun, selama hatinya sama seperti itu keyakinannya, maka pasti akan dikabulkan. Hanya kan memang kadang kita butuh visualisasi untuk membuat hati kita ini mantap. Nah, ketika ada peruqyah datang, apalagi dia track recordnya Masya Allah, jin-jin itu langsung takut sama dia, kita pun yakin, hadir keyakinan yang sangat mantap. Disitulah Allah berikan kesembuhan. Padahal kalau keyakinan kita seperti itu, di saat kita meruqyah diri sendiri juga akan sembuh. Makanya di sini ketika seorang meminta diruqyah akan mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai condong kepada peruqyah ini. Dipahami sisi kenapa dia tidak sempurna tauhidnya, karena tawakalnya mulai sedikit tercoreng. Kemudian yang berikutnya, wala yaktawun. Kalau 5 menit lagi panjang nih. 1 menit aja. Wala yaktawun artinya mereka tidak menggunakan kai. Apa itu kai? Jadi dulu namanya luka kalau tidak dibersihkan akan mengalami infeksi. Kalau udah infeksi ini sakitnya luar biasa, membuat orang tuh putus asa. Iya ya, infeksi itu luar biasa ya. Nah, dahulu orang Arab mereka memiliki metode pengobatan yang dikembangkan sampai sekarang. Kalau sekarang itu namanya laser. Kalau dulu namanya kai. Apa itu kai? Besi dipanaskan, langsung ditempelkan ke objek yang luka atau infeksi. Karena kan besi panas, besi itu bisa menahan panas sampai lebih dari 100 derajat Celcius. 100 derajat itu kan titik didih akhir. Dia nggak bisa lagi di atas itu. Tapi kalau benda-benda lain ada yang bisa sampai 400 derajat Celcius, ada yang bisa lebih dari itu. Besi itu bisa menahan lebih dari 100 derajat Celcius. Air kita minum yang 80 derajat Celcius saja itu lidah udah kebakar. Jadi kebayang besi panas, apalagi yang sampai lebur, itu ditempelkan ke kulit. Itu rasanya bukan nano-nano lagi, udah nona-nona kayaknya. Intinya di situ ada keputusasaan dari orang yang terinfeksi ini. Udahlah, daripada itu juga mati, mending pakai ini sekalian. Jadi tawakalnya kepada Allah itu udah hilang. Dia udah putus asa. Ya udah deh. Karena memang cara kerja panas membuat pembuluh darah itu lebih cepat tertutup. Itu metode laser itu kan panas, langsung cepat tertutup. Makanya kalau orang sunat laser itu lebih cepat pembuluh darahnya tertutup. Tapi hati-hati jangan sampai terpotong. Itu repot kalau terpotong. Itu aset terbesar itu. Allah musta'an. Kemudian ini yang kedua, dipahami sisi mencoreng tawakalnya ya. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur. Apa itu tatayyur? Menganggap suatu objek sebagai sebab kesialan atau sebab keberuntungan yang tidak Allah jadikan sebagai sebab. Dahulu diambil kata tatayyur dari kata toir, yaitu burung. Dahulu orang jahiliyah ketika mereka hendak safar, mereka akan mengambil burung dara misalnya, keluar dari depan pintu. Dia akan lepaskan burung dara ini. Kalau burung ini terbang ke kanan, maka dia akan lanjutkan perjalanannya. Tapi kalau burung ini terbang ke kiri, maka dia akan mengurungkan niatnya untuk safar. Ini kan kebodohan yang luar biasa. Dilepaskan ke atas, ada serangga lagi di kanannya, dia ke kanan. Atau serangganya ke kiri, dia ke kiri. Ini kan subhanallah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan berupa Islam. Kita tuh akal sehatnya dijaga. Ada perkara-perkara yang tidak ada hubungan sebab akibat, nggak boleh. Patung diibadahi, ya Allah, di mana akalnya? Dia bikin sendiri, dia pahat sendiri, terus dimintai hajat. Ini di mana sisi logisnya? Atau kita bangun jembatan,
arsiteknya dari manusia, kemudian tukangnya, mandornya dari manusia, dananya dari manusia. Tiba-tiba orang yang lewat minta izin kepada jin yang menunggu tempat tersebut. Ini akalnya di mana? Ini kan indah banget tauhid itu, membuat hidup kita lega banget, luar biasa. Nah, ini yang kita ingin pahamkan kepada kaum muslimin. Kita ingin sampai dengan kata-kata yang lembut, dengan dakwah yang hikmah, agar mereka tahu betapa indahnya Islam. Ada Pak, sebagian orang memperebutkan kotoran sapi, katanya suci. La haula wala quwwata. Di India ada yang menyembah tikus. La haula wala quwwata. Akhirnya penyakit-penyakit karena tikus itu tersebar luar biasa. Ini Islam itu, kata Salman Al-Farisi, ditanya oleh seorang Yahudi, apa sih yang diajarkan Nabi kalian kepada kalian? Kata Salman Al-Farisi, segala sesuatu diajarkan, bahkan cara beristinja. Cara beristinja saja diajarkan, apalagi cara berinteraksi dengan alam semesta. Subhanallah, bersyukur kita atasnya. Maka seorang yang bertatayur, menganggap sial pada sesuatu yang tidak pernah Allah jadikan kesialan, maka ini dia telah meyakini ada kekuatan selain Allah di alam semesta ini yang menjadikan hal tersebut sial, karena Allah tidak pernah jadikan itu sebagai sebab kesialan. Berarti hatinya mulai menyimpang kepada selain Allah. Yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini 100% murni tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tawakal itu bukan hanya penyerahan diri kepada Allah saja, tapi harus disertai menjalani sebabnya. Datang seorang sahabat, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan selainnya, datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan bertawakal kepada Allah. Dia membawa seekor onta. Aku akan bertawakal kepada Allah dan membiarkan onta ini, aku biarkan kuda ini. Artinya udahlah, kalau emang rezeki dia nggak akan kemana-mana. Tapi kalau belum rezeki ya. Apa kata Rasulullah? Salah dalam memahami konsep tawakal seperti itu. I'qil farasak thumma tawakkal 'ala Allah. Ikat terlebih dahulu kudamu ini, baru setelah itu engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak aja ente suruh Allah yang jagain kuda ente. Kan seperti itu, ini secara tidak langsung. Parkir motor, udah nggak usah matiin mesinnya, kuncinya taruh aja di situ, biarin Allah yang jaga. Enak aja ente. Nggak kayak gitu konsepnya. Jadi konsepnya Allah jadikan di alam semesta ini, betul semuanya Allah yang mengatur. Di dalam pengaturan ini ada yang Allah jadikan namanya sebab akibat. Kalau kita menginginkan suatu akibat, kita harus menjalani sebabnya. Kalau kita ingin kenyang, kita harus makan. Ingin punya anak, nikah. Seperti itu. Para jomblo, itu mustahil ente bisa punya anak kalau nggak nikah. Intinya 4 sifat ini kata Rasulullah, mereka lah yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Lalu berdiri Ukasyah bin Mihsan, salah seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku menjadi satu dari 70.000 ini. Kata Rasulullah, engkau bagian dari mereka. Ada lagi satu sahabat yang berdiri, dia meminta, ya Rasulullah, tolong aku juga doakan. Kata Rasulullah, mohon maaf, Ukasyah sudah mendahuluimu. Dan kita berterima kasih kepada sahabat ini. Sahabat ini bukan berarti dia tidak termasuk kepada 70.000, bukan. Tapi Rasulullah menutup pintu, kata para pensyarah hadis, Rasulullah menutup pintu karena kalau orang ini berdiri, dia meminta untuk didoakan dan juga didoakan, iya engkau juga termasuk, sampai 70.000 nanti mereka silih bergantian untuk didoakan dan kita nggak kebagian. Jadi ini sahabat kita berterima kasih kepada dia. Baik, ini bab yang ketiga dari kitab Tauhid. Bab yang sangat indah. Siapa saja yang bisa merealisasikan tauhid, tawakal, penyerahan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, maka dia insyaallah taala akan mendapatkan balasan berupa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Demikian, wallahu alam. Cukup ya.
Kita cukupkan sampai di sini. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada. Baik, kita tutup. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.